الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Kawan-kawan ibu-ibu yang sangat dimuliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Berdoa kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari eksekusi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Imran ayat 55. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sungguh aku akan mewafatkan kamu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu ilayya kepadaku, wa mutahhirka, dan menyucikan kamu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang ingkar, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang ingkar yang kafir itu, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Summa ilai marji'ukum, kemudian kepada aku tempat kembali kalian. Fahkumu bainakum, maka aku memutuskan di antara kalian fima kuntum fi tahtalifun, dalam apa yang kalian di dalamnya berselisih. Baik yang dimuliakan, Al-Imran 55 masih lanjutkan dari kisah Isa ibnu Maryam, di mana di Al-Imran 54 yang sudah saya sampaikan, di mana Allah membalas tipu daya orang-orang yang Nabi Isa mengumpulkan semua umat Israel, siapa yang akan mendukung agama Allah ini. Kemudian ada di antara mereka yang menyatakan dukungan. Kemudian ada juga di antara mereka yang membuat makar kepada Nabi Isa. Lalu Allah mengatakan, makar Allah lah yang lebih dasar. Mereka buat tipu daya, tapi tipu daya Allah yang akan membuahkan hasil. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai dengan kajian kita hikmah dan pelajaran, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 55 ini? Yang pertama, Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan utusannya dari makar musuh. Seperti mana kita ketahui sejarahnya, di mana Nabi Isa ini karena selalu mengajak Bani Israel kepada ketaatan kepada tauhid, dan berbeda dengan kebiasaan mereka, mereka mengajukan Nabi Isa kepada raja. Kemudian raja dengan tentaranya mengejar Nabi Isa, sampai kita dapatkan Nabi Isa kata seperti Nasrani disalib di tiang gantungan. Padahal dia tidak disalib, Allah mengangkatnya. Allah punya rencana. Orang yang serupa yang mengajukan Nabi Isa itu, Allah buat dengan kuasa Allah menyerupai Nabi Isa, sehingga yang menyerupai Nabi Isa pula yang disalib. Dalam pandangan Nasrani itu Nabi Isa, dalam keyakinan orang beriman, orang Islam itu bukanlah Nabi Isa. Jadi hikmahnya Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan utusannya dari mata musuh. Ini utusan Allah, Nabi dan Rasul. Dan bagi kita Bapak Ibu yang selalu berada di dalam kebenaran, jangan pernah takut. Bila ayat ini kan dimulai dengan mengatakan istilah, dan ingatlah ketika Allah berkata. Yang berpula ini Allah tahu kita ingat
Betapa dasarnya fitnah yang diberikan kepada Nabi Isa, sampai orang-orang yang dia mengajak kebaikan, kebaikan itu keuntungan bagi orang yang diajak, justru dia dibunuh. Nah, karena tidak ada lagi nilai pembunuhan inilah yang paling mengerikan. Ketika kita berbuat baik, tidak dibalas dengan kebaikan, malah dibalas dengan pembunuhan. Ini yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Dan Allah mengatakan, ingat, Rasul yang dibunuh, yang rencana dibunuh, Allah selamatkan dia. Allah yang tidak mewafatkan dengan cara yang baik. Maka Bapak Ibu jangan pernah ragu ketika kita berada di dalam kebenaran. Apapun Bapak Ibu, apa risiko dunia, jangan pernah khawatir kalau itu dari risiko akhirat. Ketika kita punya niat, sering sampaikan bahwa pernahnya ketika kita berdakwah, sekeliling kita orang curang, dan mereka sepertinya beruntung dengan kecurangannya, yang kita tahu kecurangannya tidak dibenarkan oleh Allah, maka kita tetap bertahan untuk tidak curang, walaupun toko kita kecil, Bapak Ibu. Karena Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan orang yang jujur. Banyak cara Allah untuk menyelamatkannya. Kamu pernah menemukan Bapak Ibu orang-orang yang berada di lingkungan orang-orang yang tidak jujur, sampai dia dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena semuanya sudah berjalan tidak jujur, dia yang satu yang jujur, kalau yang sekelilingnya membencinya, dan bahkan memukilkannya. Sampai akhirnya dia pindah, Bapak Ibu, dan dia pindah, terpaksa pindah, dan ketika dapat pindah itu lalu berusaha Allah angkat derajatnya, Allah tambah rezekinya. Mudah bagi Allah, Bapak Ibu, jangan pernah ragu. Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan utusannya dari masa buruk. Kemudian yang kedua, mengangkatkan Nabi Isa, menunjukkan kehormatan dan status tinggi di sisi Allah. Ketika Allah mengatakan Allah akan mewafatkan Nabi Isa, baru mengangkat Nabi Isa ke langit, maka di sini menunjukkan betapa Allah mengangkat derajat Nabi Isa. Kenapa Allah mengangkat Nabi Isa? Derajat Nabi Isa karena memang dari kecil sampai berakhirnya kehidupan Nabi Isa yang dilakukannya yang baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin juga diangkat kehormatan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berjibakulah kita untuk yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Bisikan-bisikan untuk melakukan yang tidak baik itu selalu ada, tapi bisikan-bisikan itu bisa kita putus dengan mengingat Nabi Isa diangkat derajatnya oleh Allah, Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah, Maryam diangkat derajatnya oleh Allah, saya juga mau diangkat derajat saya oleh Allah, maka yang saya kerjakan yang baik-baik saja. Kemudian berikutnya hikmah yang bisa kita ambil, orang yang mengikuti kebenaran akan dimuliakan dunia dan akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, Allah yang akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Itu Muhammad sampai sekarang disebut namanya, Nabi Ibrahim waktu disebut namanya, Maryam Allah disebut juga nama-namanya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk selalu berbuat baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Karena Nabi itu tidak hanya berbuat baik, juga mengajak orang lain berbuat baik. Kemudian berikutnya, perselisihan akan diputuskan oleh Allah dengan keadilan kelak. Luar biasa Bapak Ibu, Nabi Isa dikejar dan mau dibunuh, tapi Allah yang akan memutuskannya. Keadilan Allah tegak. Banyak kita lihat Bapak Ibu di dunia ini, orang-orang baik mencampakkan ke dalam penjara, orang-orang baik dibunuh. Tapi Allah katakan di sini Allah akan selamatkan mereka. Walaupun di dunia ini sepertinya mereka itu masih di penjara, lepas dari itu surga menanti mereka. Dengan al-Quran Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil, selalulah berbuat baik, insya Allah selalu dekat dengan kedua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.